Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberilah kami kesempatan ada di hari ini. Kami bersyukur dan kami akan memulai dengan merenungkan firman-Mu kembali. Mari ya Roh Kudus, tolong terangi dan pimpinlah hati kami, agar kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 5-7. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah saling mengampuni dalam persekutuan. Nah, saudara, bicara mengampuni merupakan hal yang indah untuk disampaikan, untuk didiskusikan, namun belum tentu indah untuk dilakukan. Apalagi jika seseorang yang harus dimaafkan, diampuni telah menyinggung harga diri kita, telah mengecewakan kita dan mempermalukan kita. Ingin rasanya membalas tindakannya itu dengan merendahkan dan mempermalukannya juga. Yang lebih ironisnya lagi, apabila orang yang menyakiti hati kita itu adalah orang-orang yang sepersekutuan dengan kita, segereja dengan kita, bahkan dekat dengan kita lagi. Sungguh mustahil. Tidak heran kata maaf kadang baru bisa diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti aku mau memaafkan kamu asalkan kamu melakukan ini dan itu, atau jikalau kamu sudah berbuat ini dan itu, dan lain sebagainya. Karena itu, dengan tidak mudahnya hal mengampuni ini, mari kita perhatikan dan renungkan seksama apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Masalah yang dialami pemimpin dan jemaat ini dalam konteks kitab Korintus. Ayat 5 berkata, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Nah, saudara, Paulus dalam ayat ini hendak menjelaskan bahwa kesedihan yang dialaminya disebabkan oleh seorang jemaat. Ada yang menduga bahwa ini jemaat yang hidupnya berzina ya. Dapat menjadi duka cita bagi seluruh jemaat, atau bagi hati kamu sekalian, kata Paulus. Artinya kesedihan yang disebabkan oleh seseorang itu akan dapat berdampak buruk bagi banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan berjemaat, terkadang kita sebagai pemimpin dan juga jemaat akan diperhadapkan dengan suatu masalah yang bisa saja memecah belah hubungan pemimpin dengan jemaat, bisa juga memecah belah hubungan jemaat dengan jemaat, bahkan bisa menghancurkan keseluruhan persekutuan itu sendiri. Itulah realita masalah yang ada dalam jemaat. Karena itu kita harus menyadarinya, kita harus mengantisipasinya dan harus siap menghadapinya. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus mengampuni mereka dengan kasih Allah. Dasar Paulus melakukannya adalah karena Allah sudah mengampuni terlebih dahulu dosa Paulus dan kejahatan yang sangat besar. Sementara dosa dan kejahatan orang lain terhadapnya sangat kecil. Ya, Paulus menaruh kasih dengan berbelas kasihan terhadap orang-orang yang sudah menyakiti hatinya. Jelas, di sini dikatakan karena Paulus tidak mengatakan siapa orang tersebut, melainkan ia berkata jika ada orang. Nah, itu kalimatnya. Dalam hal ini terlihat hikmat dan bijaksana serta motivasi pengampunan Paulus yang tulus kepada orang tersebut. Kemudian di ayat 6 Paulus berkata, bagi orang yang demikian cukuplah sudah hukuman oleh sebagian besar dari kamu. Jemaat Korintus dalam hal menghadapi seseorang ini, mereka telah menegurnya. Karena itu Paulus meminta untuk tidak memberatkan hukuman orang yang bersalah, dan jemaat harus menerima orang tersebut di dalam persekutuan dan jemaat dengan melupakan setiap kesalahan yang diperbuatnya. Nah, ayat 7, supaya kenapa? Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ya, artinya ketika dia terus dituduh bersalah, kita tidak mengampuninya, maka itu akan menjadi beban
sehingga beban itu akhirnya membuat dia tidak kuat menghadapinya, bahkan bisa sampai dia mengakhiri hidup dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, bagi Paulus, kasih itu menyelamatkan jiwanya. Sama seperti Yesus, bencilah dosanya tetapi selamatkan jiwanya. Ayat 8-9, sebab itu aku kata Paulus menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Ayat 10, sebab kenapa? Karena barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Artinya ketika Paulus berkata aku mengampuninya juga, Paulus hendak menyampaikan kepada jemaat bahwa ketika jemaat mengampuni orang yang bersalah, ia percaya kepada mereka dan ia juga mengampuni orang tersebut. Dengan penuh keyakinan dan kesungguhan, Paulus berkata, hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Nah, mengapa harus demikian? Karena juga adalah bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan segala kuasa-kuasa yang ada di udara, itulah roh-roh atau si jahat. Ayat 11 berkata, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, salah satu cara kerja iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Iblis dapat mengambil keuntungan dari kesedihan yang terlampau berat yang diserasakan oleh seseorang atau jemaat yang bersalah. Dengan cara iblis akan menuduhnya, menerornya, mengintimidasinya, sehingga orang itu binasa oleh kesedihannya sendiri. Sebagaimana Yudas Iskariot. Paulus tahu siasat iblis. Iblis tidak mau kesalahan kita diampuni. Iblis juga mau kita memiliki akar pahit, luka batin, hidup tersiksa dengan perasaan bersalah, dan tidak memiliki damai sejahtera dan pengampunan. Dan yang ketiga, Paulus tahu iblis mau memakai kita sebagai orang-orang yang menjadi troublemaker untuk menghakimi dan memecah belah persekutuan dan keluarga atau gereja kita. Karena itu mari kita waspada agar iblis tidak mengambil keuntungan dari masalah-masalah yang timbul di dalam jemaat yang mula-mulanya mulai dari kita. Tetapi ketika kita tidak membereskan dengan kasih yang sungguh-sungguh, maka iblis bisa memakai situasi itu, keadaan itu untuk menyandra dan meneror bahkan membinasakan kehidupan kita. Karena itu mari dalam persekutuan ada masalah ya, tapi segeralah selesaikan. Dan marilah kita mengampuni satu dengan yang lain. Sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk boleh hidup dalam persekutuan. Di tengah masalah yang ada kami harus sadari itu pasti terjadi. Tapi mampukan kami untuk menerima dan mampukan kami untuk bisa mengampuni dan boleh memberkati satu dengan yang lain. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.